Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam juga untuk pemirsa yang menonton video podcast ini dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B Angkatan 67, Latsar CPNS Kemenkumham gelombang ketiga. Di sini sudah ada lengkap ya anggota-anggota kelompok, dimulai dari Pak Ilyas Dwi Putra Umbu Dowageru selaku ketua kelompok, lalu saya sendiri sebagai pembawa acara yaitu Abdul Aziz. Selanjutnya Pak Antonio Adriano Tusi. Lalu yang keempat Pak Benyamin Arsenius Agung Taya, dan juga yang kelima Pak Dedi Sufyan Raja Tunili. Jadi maksud dan tujuan kami melakukan podcast pada malam hari ini, kami akan melakukan benchmarking pada instansi pusat, daerah, dan BUMN atau swasta. Jadi pada kesempatan kali ini kami memilih instansi kami sendiri, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi objek benchmarking. Tidak perlu banyak basa-basi, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa itu definisi Smart ASN? Silakan Pak Ano. Baik, terima kasih Pak Aziz atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Nah, jadi Smart ASN itu merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan dan pencapaian perubahan terhadap suatu organisasi. Mungkin itu Pak Aziz. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ano untuk jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Profil apa sih yang harus dimiliki untuk menjadi seorang yang Smart ASN itu? Silakan Pak Elvis. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, untuk menjadi seorang ASN yang memiliki jiwa Smart ASN itu kita butuh beberapa profil yang harus kita miliki. Yaitu yang pertama, integritas. Kita sebagai seorang ASN harus memiliki integritas. Yang kedua, kita harus memiliki jiwa nasionalisme dalam diri kita agar cinta terhadap negara kita semakin tinggi. Yang berikut yang harus kita miliki yaitu kita harus berwawasan global. Yang berikutnya kita harus menguasai bahasa asing dan juga keahlian dalam teknologi informasi yang mumpuni. Yang berikutnya kita juga harus memiliki jiwa hospitality atau keramahan kepada masyarakat dalam melayani. Yang berikut juga kita harus memiliki sikap atau memiliki networking, yang berarti kita harus mempunyai jaringan kerjasama dengan beberapa pihak atau sesama kita. Dan yang terakhir kita harus mempunyai jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan dalam diri kita. Yang menurut saya seperti itu, Bapak. Saya kembalikan. Oke, thank you Pak Elvis untuk jawabannya yang cukup terperinci dan lengkap ya. Oke guys, ya jadi itu tadi 8 poin yang dijelaskan oleh Pak Elvis, yaitu 8 poin yang wajib kita sebagai seorang ASN harus ketahui dan miliki. Oke, sekarang masuk ke instansi kita sendiri yaitu Kemenkumham. Bagaimana pelaksanaan Smart ASN dalam lingkungan kerja kita di Kemenkumham itu sendiri? Silakan Pak Dedi, dipersilakan untuk menjawab. Belum on mic Pak Dedi. Izin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Menurut pendapat saya, Smart ASN di Kemenkumham sekarang sudah lumayan bagus, karena hampir semua pekerjaan kita sudah lewat daring semua, yang dimana kita kirim surat sekarang bisa lewat Sismaker, pengisian kegiatan kerja atau jurnal harian kita, dan juga absen bisa lewat Simpek, serta pada tahun 2021 kemarin ada peluncuran aplikasi perseroan perorangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha atau investasi dan mendukung pemulihan ekonomi. Jadi menurut saya sudah sangat bagus apa yang dilakukan oleh kementerian kita ini. Apalagi setelah pandemi semuanya online, semuanya memanfaatkan teknologi. Jadi menurut saya sudah bagus. Terima kasih Pak Abdul.
Oke, Pak Dedi. Jadi menurut Pak Dedi sendiri sudah bagus ya semuanya, dilihat dari perkembangan kelebihan-kelebihan yang ini instansi kita miliki. Tentu dibalik dari kelebihan-kelebihan itu sendiri pasti ada kekurangan yang mungkin butuh perbaikan atau pengembangannya lagi. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Arsen nih. Oke, Pak Arsen. Menurut Pak Arsen, pengembangan apa lagi yang perlu kita lakukan untuk menuju Smart ASN di Kementerian Hukum dan HAM sendiri? Silakan Pak Arsen. Oke, baik. Terima kasih, Bung Asis. Jadi menurut saya yang perlu dikembangkan untuk akhir-akhir ini mungkin digital safety-nya. Yang dimana kita mungkin pernah mendengar isu-isu dari hal-hal kemarin bahwa Kemenkumham ada gosip-gosip bahwa kena hacking atau dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, begitu Pak Asis. Jadi kita dari SDM-nya berusaha keras agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Menurut saya kita sebagai SDM-nya harus berusaha keras untuk meningkatkan kualitas keamanan digitalnya sehingga semua data privasi tidak lagi diganggu atau pun dihack dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Pak Aziz. Oke, thank you Pak Arsen dan juga thank you untuk teman-teman semua atas jawabannya. Tadi sudah dijelaskan semuanya ya, apa aja dari profil, definisi Smart ASN, pengembangan, terutama pengembangannya di instansi kita sendiri yaitu Kemenkumham sudah bagus ya. Dalam artian pengembangan dan penerapannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Langsung saja ke kesimpulannya. Jadi untuk instansi kita sendiri di Kemenkumham itu sudah sangat baik ya untuk Smart ASN-nya. Dalam artian selalu responsif dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Mungkin karena disebabkan ada faktor-faktor tertentu yang mengharuskan kita untuk berubah. Oke, selanjutnya mungkin ada usulan dan saran untuk kementerian kita agar lebih efektif lagi dalam penerapan Smart ASN-nya. Silakan mungkin dari Pak Ano memberikan saran. Oke, baik. Terima kasih Pak Asis. Mungkin sedikit saran dari saya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan dunia sudah semakin pesat dan semakin maju, terutama di bidang digital. Nah, segala informasi bisa kita dapatkan dan bisa kita akses dengan sangat cepat dan dengan sangat mudah. Nah, maka dari itu, kita sebagai ASN yang smart harus dapat memperkaya literasi digital pada diri kita, agar kita bisa menerapkan profil Smart ASN demi tercapainya pembangunan nasional. Mungkin itu sedikit saran dari saya, Pak Asis. Oke, Pak Ano, terima kasih untuk sarannya. Mungkin ada lagi? Mungkin Pak Elvis mau menambahkan? Oke, baik Pak Asis. Sedikit saran juga dari saya, menurut saya harus adanya juga dukungan dari atasan. Dan kita juga sebagai seorang ASN harus lebih memaksimalkan semua potensi digital skills yang kita miliki dalam diri kita dengan cara memanfaatkan teknologi digital yang ada pada saat ini, Pak Asis. Demikian saran saya, Pak Asis. Terima kasih. Oke, Pak Elvis dan Pak Ano, terima kasih untuk sarannya. Kali ini kita sudah sampai di penghujung acara ya. Baik, mungkin itu saja podcast kami pada kali ini karena keterbatasan waktu yang kami punya. Semoga apa yang kami bicarakan tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mungkin juga menjadi sebuah pengetahuan baru bagi pemirsa yang baru mengenal instansi Kemenkumham. Dan jadi harapan kami sebagai ASN juga khususnya di Kemenkumham, semoga kami bisa cepat beradaptasi dan menerapkan Smart ASN dengan sebaik mungkin. Karena itu penting, karena menjadi sebuah modal bagi kami ya sebagai ASN, apalagi seperti kami yang baru berkecimpung yang istilahnya belum kering tintanya karena masih CPNS. Oke, Bapak sekalian, jadi untuk menjadi bekal kita juga untuk kedepannya untuk melaksanakan tugasnya begitu. Oke, sekian podcast dari kami, kurang dan lebihnya mungkin karena kesalahan tingkah atau bahasanya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita. Selamat malam. Selamat malam, Bung Elvis. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Hey, pretty stranger.
I think you look cute.